Ini energi kinetik ya tadi. Energi kinetik satuannya apa? Satuannya joule. Gitu. Ini ya. Sekarang ke contoh soal yang kedua. Nah, energi kinetik benda pada saat kecepatannya 2 meter per sekon adalah 2,5 joule. Berapa energi kinetik benda yang sama? Benda yang sama ketika kecepatannya 6,6 meter per sekon. Nah, kita tulis yang diketahui. Yang diketahui adalah kecepatan benda yang pertama. Kecepatan pertamanya 2 meter per sekon. Kemudian energi kinetiknya kita tuliskan nih, EK1 sama dengan 2,5 joule. Kemudian kecepatan kedua benda adalah 6 meter per sekon. Yang ditanya adalah energi kinetik benda ketika kecepatannya 6 meter per sekon. Artinya EK2 yang ditanya. Nah, sekarang gimana penyelesaiannya? Kita gunakan perbandingan. Karena bendanya sama, maka EK1 per EK2 sama dengan rumus energi kinetik adalah setengah M V1 kuadrat. Kita gunakan V1 untuk kecepatan 1, kemudian setengah M V2 kuadrat. Nah, ini karena setengah dan masanya itu bisa kita coret ya. Kenapa kok bisa dicoret? Bisa dicoret ini sama ini dan ini, massa sama massa, karena tadi bendanya sama. Kalau bendanya sama artinya massanya sama. Kemudian kita tuliskan lagi energi kinetik 1 per energi kinetik 2 sama dengan kecepatan 1 yang dikuadratkan per kecepatan 2 dikuadratkan. Nah, yang ditanya adalah energi kinetik 2. Berarti energi kinetik 2 ini kita sekali silang ya. Energi kinetik 2 dikali kecepatan 1 kuadrat sama dengan energi kinetik 1 dikali kecepatan 2 kuadrat. Energi kinetik 2 sama dengan energi kinetik 1 dikali kecepatan 2 dikuadratkan dibagi dengan kecepatan 1 dikuadratkan. Berapa ini? Energi kinetik satunya 2,5 dikali kecepatan 2-nya. Kecepatan 2-nya 6 meter per sekon, berarti 6 kuadrat dibagi dengan 4 kuadrat. Karena kecepatan satunya 2 ya. 2 kuadrat. Maaf. Nah, ini jadinya 2,5 dikali 6 kuadrat itu berapa? Kemudian dibagi dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat 4. Berarti ini bisa dicoret. 36 dibagi 4 itu 9. Jadi tinggal 2,5 dikali 9. Berapa 2,5 kali 9? 2,5 dikali 9 itu 22,5. Energi kinetik satuannya joule. Ini ya jawabannya. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga, 200 liter air ada di dalam tangki yang disimpan pada ketinggian 4 meter. Berapa energi potensial air dalam tangki? Kita tulis dulu, diketahui. 200 liter air berarti volume nih. Volume sama dengan 200 liter. Kemudian diketahui lagi ketinggiannya adalah 4 meter. Nah, yang ditanya itu
energi potensial. Nah, kita lihat nih, energi potensial itu persamaannya adalah massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Gravitasinya kita sudah tahu, 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ketinggiannya ada 4 meter. Nah, tapi massanya belum ada nih. Malah yang diketahui adalah volume. Nah, jadi kita cari dulu massanya. Massa, ingat rumusnya adalah rho sama dengan massa dikali volume. Massa jenis sama dengan massa dikali volume. Ketika kita mau cari massa, artinya massa jenis dikalikan dengan volume. Air itu massa jenisnya adalah 1 kilogram per liter. Nah, jadi di sini kita masukkan nih massa jenis air. Ini kan tadi 200 liter air, berarti massa jenis airnya 1. Kemudian volumenya berapa? Volumenya 200. Berarti massanya adalah 200 kilogram. Nah, sekarang kita udah dapat nih massanya 200 kilogram. Sini kita masukkan potensial sama dengan massanya 200 dikali 10 kali 4 meter. Berapa ini hasilnya? 200 dikali 10, 2000 dikali 4, 8.000 joule. Kemudian untuk contoh 1 ke 4. Di contoh soal yang keempat ini coba kita mendapat nilai massa 12 zat dengan massa 600 gram saat perputaran dalam pada kecepatan bola 8 meter per sekon. Kecepatan bola 8 meter per sekon. Berarti ketika di sini kecepatannya 8 meter per sekon. Kemudian saat mencapai titik tertinggi kecepatannya 4 meter. Ini titik tertinggi kecepatannya 4 meter. Saat miring kecepatannya 1 meter per sekon. Nah, di sini yang ditanya berapa yang digunakan pada setiap posisi tersebut. Sekarang kita tulis dulu pertama di posisi menempel. Posisi menempel, kemudian posisi tertinggi, posisi diri. Nah, ini posisi menempel nih. Ini posisi menempel itu kecepatannya berbasis bola. Kecepatan bola itu 8 meter per sekon. Kemudian tingginya berapa? Tingginya 200. Tingginya itu 200 cm atau 2 meter ya. Kemudian di posisi tertinggi kecepatan kita kasih T tertinggi. Di posisi tertinggi kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Tingginya 4,4 meter. Kemudian di posisi di atas seluruh PR itu 7 meter per sekon. Kemudian tingginya ketinggian 0, ketinggian T, ketinggian M, ketinggian 2,75 meter. Nah, yang ditanya itu energi mekanik di masing-masing titik. Nah,
kita selesaikan dulu nih yang titik pertama. Yang titik pertama ya, 1 di posisi dilempar. Kalau energi mekanik berarti sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Energi kinetiknya apa persamaannya? Setengah mv kuadrat plus massa kali gravitasi dikali ketinggian. Setengah masanya apa? Masanya tadi itu masanya 600 gram, berarti 0,6 kilogram. Nah, kita kali 0,6 dikali kecepatannya 8 ya. 8 kuadrat ditambah 0,6 dikali 10 dikali ketinggiannya 2 meter. Berarti ini berapa? Setengah dikali 0,6, 0,3 ini ya. 0,3 dikali 8 kali 8 itu berapa? 64 ditambah berapa? 0,6 kali 10, 6 dikali 2, 12. Nah, ini berapa? 0,3 ditambah 64 adalah 19,2 ditambah 12. Nah, hasilnya adalah 31,2. Energi mekanik satuannya joule. Kemudian yang nah ini kita udah dapet ya untuk yang di posisi pertama. Kemudian di posisi kedua nih, posisi kedua ketika mencapai puncak tertinggi. Tinggi energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Energi kinetiknya setengah mv kuadrat ditambah massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Setengah dikali 0,6, bendanya sama jadi massanya sama. Kecepatannya berapa tadi? Kecepatannya 4. Berarti 4 kuadrat ditambah 0,6 dikali 10 dikali ketinggiannya 4,4. Nah, sama dengan setengah dikali 0,6, 0,3 dikali 4 kuadrat 16 ditambah 6 dikali 0,6 dikali 10 sama dengan 6 dikali 4,4. 0,3 dikali 16 itu 4,8, kemudian ditambah 6 dikali 4,4. 6 dikali 4,4 itu 26,4. Nah, 4,8 ditambah 26,4 ini hasilnya 31,2 joule. Kemudian di posisi yang terakhir adalah posisi ketika bola mencapai ring. Nah, ketika bola mencapai ring, energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Sama persamaannya, setengah mv kuadrat ditambah massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Setengah dikali massa 0,6 dikali kecepatannya 7 kuadrat ditambah massanya 0,6
dikali 10 dikali ketinggiannya 2,75. Nah, setengah kali 0,6 0,3 dikali 49, 7 kuadrat 49 ya. Kemudian ditambah 0,6 dikali 10 6 dikali 2,75. 0,3 dikali 49 itu 14,7 ditambah 6 dikali 2,75 adalah 16,5. 14,7 ditambah 16,5 hasilnya 31,2 Joule. Jadi kesimpulannya, energi mekanik itu nilainya selalu tetap, yang berubah adalah energi potensial dan energi kinetiknya, menyesuaikan dengan kecepatan benda dan ketinggian bendanya.